Pernah gak sih ngerasa ada di titik dimana kamu tuh rasanya kayak susah banget untuk bertahan. Rasanya susah banget untuk menjalani hari dan kehidupan kamu yang setiap langkah kamu tuh terasa begitu berat banget. Sampai kamu ngerasa, kenapa jalannya tuh rumit seperti ini? Kenapa harus sesulit ini? Dan kenapa. Mungkin banyak banget kalimat kenapa yang ada dalam pikiran kamu dan ngebuat diri kamu harus selalu bertanya-tanya. Kenapa kehidupan kamu seperti ini? Kenapa harus terjadi lagi dan lagi? Kita sebagai manusia emang gak tahu ya rencana Tuhan itu seperti apa, problem ke depan nanti akan seperti apa, dan apa sih yang akan kita hadapi di kedepannya nanti. Semua emang gak ada yang tahu. Dan kita pun sebagai manusia ya kita gak tahu akan terjadi apa di kemudian hari. Tapi pasti yang namanya manusia itu gak luput dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan dia. Kita emang gak bisa tahu permasalahan apa yang sedang ia hadapi. Apa sih yang sedang ia tangisi setiap malam? Apa sih yang sedang ia overthinkingin setiap malam? Apa sih yang menjadi beban pikiran dia selama ini, dan apa sih yang menjadi kendala yang ngebuat dirinya tuh kesulitan untuk melangkah? Setiap orang memiliki problemnya tersendiri dan memiliki caranya tersendiri dalam hal menyelesaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Dan pada akhirnya, segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu harus memilih untuk tetap bertahan. Bertahan di tengah keadaan yang ngebuat kamu hampir ingin menyerah. Bertahan di tengah keadaan yang ngebuat diri kamu hampir kehilangan arah. Dan bertahan di tengah keadaan yang ngebuat diri kamu, apa aku mampu untuk bertahan? Terasanya kayak gak kuat dan gak mampu. Padahal, ada banyak sekali energi-energi yang bisa kamu jadikan penguat diri kamu kalau bagaimanapun kehidupan kamu yang sedang kamu jalani saat ini, kamu bisa melewati semuanya dengan baik walaupun jalan yang kamu hadapi itu harus berliku-liku. Jalan yang kamu hadapi itu cukup terjal dan mungkin medannya cukup berat. Tapi percayalah, layaknya seorang pendaki, ia sudah tahu jalanannya seterjal apa dan serumit apa yang akan ia hadapi hingga ia bisa ada di titik puncak. Begitupun dengan kamu. Kamu seharusnya tahu permasalahan apa yang sedang kamu hadapi, dan kalaupun emang hal tersebut tuh ngebuat diri kamu tuh terlalu kelelahan, kamu harus bisa melewatinya dengan baik. Hingga nanti kamu berada di titik dimana aku sudah terbiasa sama apapun yang terjadi sejauh ini. Dan kamu bisa menjadikan diri kamu menjadi pribadi yang dimana kamu bisa memberikan versi terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu harus yakin akan hal itu ya. Hai semuanya, by the way, gimana kabarnya hari ini? Seperti biasa dong, aku akan selalu menyapa kalian dengan apa? Dengan begitu baik dan manis, yang dimana aku harap dengan ucapan sapaan aku yang selalu menanyakan kabar kamu gimana, keadaan kamu gimana, hari kamu bagaimana, terus hari ini ada permasalahan apa yang terjadi, are you okay? Dan apakah hari ini ada orang-orang yang melukai kamu? Banyak mungkin ya, cuma mungkin dari sekedar kalimat kayak gimana harimu hari ini, mungkin kayak itu udah mendeskripsikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kenapa gitu Kak April? Karena setiap manusia tuh ketika keadaan tuh lagi lelah, lagi down, dia pasti akan selalu bilang gak apa-apa untuk semua hal yang terjadi. Dia akan selalu bilang gak apa-apa untuk dunia, dan ia akan selalu bilang gak apa-apa untuk dirinya sendiri. Ya, menurutku itu bagus sih. Tapi ada kalanya kita juga perlu yang namanya jujur sama diri kita sendiri. Gak selamanya tuh
orang yang ngerasa dirinya itu kuat, orang yang ngerasa dirinya itu mampu, ia akan selalu bertahan di posisi dimana itu ngebuat dirinya tuh berat banget. Coba deh aku tanya, kamu pernah gak ngerasain hal atau kamu lagi ada di fase dimana kamu capek, tapi kamu bisa terus kuat, tapi ketika keadaan itu udah gak mampu untuk kamu tahan, pasti kamu ngerasa kayak, aduh capek banget ya, aduh nyerah banget ya. Dan kamu jadi ngerasa kayak kehilangan arah, dan kamu kehilangan energi yang ngebuat diri kamu selalu kuat selama ini. Pernah gak? Oke, karena suka banyak yang tanya, kadang ini ceritanya tuh kebanyakan diambil dari cerita pribadi ya, katanya gitu. Tapi aku bilang, gak selamanya cerita yang aku bawakan tuh adalah cerita pribadi guys. Karena aku tuh seneng banget gitu kayak dengerin cerita orang-orang, bahkan orang terdekat aku. Bahkan ya orang tua aku sekalipun. Ibuku terutama. Beliau bilang, kamu tuh kenapa paham banget sama perasaan orang? Karena buat aku, gak semua orang tuh bisa menempatkan posisinya yang dimana dia bisa menjadi dirinya sendiri. Ketika ia mampu untuk bercerita, ketika ia mampu untuk mengungkapkan, itulah titik dimana dia bisa jadi dirinya sendiri. Karena sekuat apapun manusia, pasti ada di titik dimana dia juga butuh yang namanya untuk diungkapkan. Dia butuh sisi emosional, sisi kesedihan dia tuh butuh untuk dikeluarkan. Tapi kadang dia bingung, harus bercerita, dia mau ngadu ke siapa? Selain ke Tuhan. Ya. Dan kadang kalau misalnya aku lagi ngerasa ini, aku juga pasti akan sharing kok. Kayak gini. Aku pernah, kayak di awal tadi aku bahas apa? Kamu pernah nggak kayak ngerasa benar-benar kehabisan energi gitu loh untuk menghadapi dan melewati apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu? Dan aku bilang, aku pernah ngerasa aku kehabisan energi untuk menjalani hari-hariku. Langkahku terasa berat, seolah-olah semua memaksaku untuk menyerah dengan keadaan. Aku pernah ngerasain itu, tapi kamu tahu nggak? Aku berhasil menemukan energi-energi yang telah hilang itu karena apa? Karena aku mampu untuk menenangkan diriku sendiri dan berdamai dengan keadaan. Kita nggak selamanya bisa terus kuat, dan kita juga nggak bisa untuk lepas dari banyaknya problem yang terjadi dalam kehidupan. Mungkin kamu ngerasa kayak kamu tuh mungkin salah satu orang yang terlalu problematik. Entah mungkin karena kehidupan kamu yang dari dulu udah terlalu problematik dan ngerasa kamu terbentuk menjadi seseorang yang dimana karakter kamu itu adalah ya seperti ini, yang selalu berantakan, terus susah untuk sharing, diam, atau banyak lagi lah. Karena karakter-karakter yang terjadi dalam diri kita, mungkin itu bentuk dari masa lalu yang udah kita lewati sebelumnya. Kadang, kan ada tuh seorang anak yang dimana dia juga butuh kan yang namanya diungkapkan. Apa sih yang dia rasakan? Tapi dia gak memiliki tempat itu. Dan di lingkungan keluarganya dia gak ngerasa kalau rumah yang selama ini ia tempati itu bisa menjadi rumah yang dimana ia bisa berterus terang apa yang dia rasakan gitu loh. Dan itulah yang ngebentuk dirinya menjadi pribadi yang dimana dia susah untuk ungkapin dan untuk jujur sama dirinya sendiri. Dan pada akhirnya apa? Dan pada akhirnya kita akan memilih untuk bertahan di tengah kondisi dan keadaan yang ngebuat diri kamu mungkin sulit sekali untuk bertahan. Tapi kamu pernah gak sih ngerasa kayak di balik apapun yang udah kamu lewati sejauh ini tuh ternyata kamu masih bisa bertahan. Lebih tepatnya mungkin kamu mampu untuk bertahan hingga sejauh ini. Mungkin yang dulunya kamu bilang kayak aku gak bisa deh, kayak aku gak mampu, kayak aku gak sanggup, kayak aku nyerah aja. Tapi pada satu sisi yang dimana ya
apapun yang kamu ungkapkan itu adalah sekedar ungkapan semata. Yang dimana ketika keadaan tuh lagi gak baik, kamu juga butuh untuk mengungkapkan sisi emosional kamu. Kadang kalimat-kalimat yang terlontar dari mulut kamu itu adalah kalimat-kalimat yang kamu keluarkan tanpa sadar, ya kan? Gak apa-apa kok. Bukan aku ngerasa kayak sok tahu atau gimana. Cuma emang kalau keadaannya tuh kita lagi emang gak baik, down atau kayak overthinking atau mungkin banyak sekali hal lah yang mengganggu dirinya, kadang emang mengucapkan kalimat-kalimat itu emang terlihat mudah banget malah diucapin. Tapi ketika kita sadar, kita menyadari bahwa untuk apa ya tadi bilang kayak gitu, kenapa harus bilang kayak gitu, seketika otak kamu berpikir kalau apa yang kamu ungkapkan barusan itu adalah sesuatu hal yang gak seharusnya kamu ungkapin. Tapi kalau ada yang bertanya, tapi kan kamu gak tahu kehidupan setiap orang tuh seperti apa. Iya, aku emang gak tahu kehidupan kalian bagaimana. Aku gak tahu keluarga kalian seperti apa. Aku gak tahu hari kalian bagaimana. Tapi yang pasti, aku tahu keadaan kamu lagi gak baik-baik aja. Aku tahu keadaan kamu lagi gak sebaik-baik itu. Kenapa kamu harus bilang sama dunia, sama orang sekitar kalau keadaan kamu selalu baik-baik aja setiap harinya? Kenapa harus bohong? Hanya karena kamu mau menutupi dari semua orang agar orang lain gak tahu apa yang kamu rasakan. Aku tahu kok, mungkin setiap malam kamu berusaha untuk menenangkan dirimu sendiri, menguatkan dan belajar untuk mengikhlaskan apapun yang terjadi. Ketika di siang hari, ketika ketemu dengan banyak orang, kamu menjadi manusia yang dimana seolah kamu gak mengenal diri kamu sebelumnya. Kamu menjadi sosok yang lebih tegar, sosok yang lebih kuat, sosok yang lebih lapang menerima segala hal apapun. Tapi ketika sendiri, kamu juga gak bisa pungkiri kan, kalau kamu menjadi pribadi yang 180 derajat berbeda dari kamu ketika di hadapan orang. Ya, memang siklusnya seperti itu sih manusia. Kadang kita emang gak mau untuk menunjukkan apa yang dirasakan. Cukup dipendam dan dirasakan seorang diri dan mencoba untuk bertahan walaupun keadaannya begitu melelahkan. Kadang orang lain tuh belum tentu paham sama apa yang kamu rasakan. Dia cuma bisa mendengar dan mengetahui, oh ternyata kamu sedang mengalami hal yang begitu sulit untuk kamu jalani. Tapi mereka gak paham apa yang kamu rasakan. Dan ada kalimat, tidak mungkin setiap orang tuh paham sama apa yang orang lain rasakan kalau dia gak ngerasain apa yang orang lain rasakan. Dan itu kalimat yang sering banget aku dapatkan. Entahlah, aku bingung, aku harus jawab apa dan gimana lagi gitu loh. Kamu tahu gak? Tujuan aku tuh ngebuat podcast yang dimana aku pengen kalian tuh bukan hanya sekedar dengerin konten. At least kalian tuh punya temen yang dimana walaupun itu hanya sekedar voice aja gitu loh. Aku berusaha untuk memahami apa yang kalian rasakan. Aku tahu begitu gak enaknya ketika tidak memiliki siapapun untuk memahami apa yang kamu rasakan. Kita emang gak tahu apa yang dirasakan orang lain kalau kita gak ngerasain. Tapi aku akan bilang, aku akan membalikan itu. Kita bukanlah orang lain. Setiap orang memiliki problemnya tersendiri. Ya, memang kita gak tahu apa yang dirasakan orang lain. Tapi cukup dengan kita memahami apa yang dirasakan dia, itu udah lebih dari cukup. Gak selamanya kita dapat berpatokan kalau orang yang begitu paham dalam hal segi memahami, dia adalah orang-orang yang memiliki banyak sekali luka, banyak sekali pengalaman. Padahal kan kamu gak tahu kehidupan setiap orang bagaimana. Kadang ada yang katanya paling keras, kadang ada yang dia selalu ceria, selalu dapat menghibur siapapun yang ada di dekatnya. Tapi kamu juga gak tahu kan,
Apakah dia seperti itu di rumah? Contoh halnya seperti kamu. Kamu bisa memberikan kebahagiaan dan keceriaan untuk orang lain. Tapi apakah itu senada dan sejalan dengan apa yang ada dalam diri kamu aslinya? Ayo aku. It's okay, gak apa-apa. Kadang mau manusia tuh suka manipulasi dikit lah. It's okay, gak apa-apa. At least kamu tuh bisa jujur sama diri kamu sendiri tuh udah poin plus tau buat aku. Kadang kan kita tuh berusaha untuk terlalu rapat menutupi ya, saking gak mau aja gitu orang lain tahu. Dan pada akhirnya ya kamu berusaha untuk bertahan seorang diri di tengah keadaan yang membuat kamu lelah dan kamu ngerasa cuma ada diri kamu sendiri. Hai kamu, kalau emang hari ini keadaan kamu lagi gak baik, terus lagi dipatahkan sama keadaan, sama kehidupan yang sedang kamu jalani itu begitu berat langkah kamu tahu gak? Kalau orang-orang luar sana mungkin ada dari mereka tuh yang lebih parah daripada kamu. Dan kamu cuma perlu bersyukur atas apa yang udah kamu jalani dan lewati sejauh ini. Kita gak bisa meminta kehidupan yang begitu nikmat sama Tuhan. Karena bagaimanapun, semua sudah sesuai dengan rencana. Semua sudah terukur. Kita gak bisa menjadikan orang lain sebagai patokan sumber kebahagiaan. Karena kenapa? Karena setiap orang udah memiliki takarannya tersendiri. Mungkin kamu termasuk orang-orang yang banyak ujiannya. Itu karena Tuhan begitu menyayangi kamu. Makanya Ia mau melihat apakah kamu mampu untuk menghadapi dan melewati setiap ujiannya, atau justru kamu malah menyerah. Padahal kamu juga gak tahu kan rencana apa sih yang akan Tuhan persiapkan untuk kamu. Dan kita sebagai manusia cukup percaya dan yakin kalau apapun yang Tuhan rencanakan itu pasti jauh lebih indah dari apa yang kita manusia sendiri tuh kita rencanakan. Emang pada dasarnya kehidupan semakin dewasa itu bakalan semakin banyak sekali struggle yang akan kita hadapi. Banyak sekali mungkin hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu dan pressure-nya tuh semakin berat. Mungkin itulah kunci di mana apakah kamu mampu untuk melewatinya, apakah kamu mampu untuk menghadapinya. Karena setiap langkah yang kamu hadapi itu pasti akan terasa sulit dan berat. Tapi ada tapinya. Tapi semua itu akan terasa ringan kalau kamu yakin kamu bisa untuk melewatinya. Dan gak apa-apa sih kalau emang kamu ngerasa kayak kamu lagi gak yakin nih gitu. Gak apa-apa, karena mungkin itu adalah perasaan-perasaan dimana itu kamu lagi ngerasa gak percaya diri dan gak yakin aja. Tapi setelah itu aku percaya kamu pasti bisa melatih hari-hari kamu dengan baik dan ngebuat diri kamu tanpa sadar, kok aku bisa sejauh ini ya. Perasaan kemarin tuh aku masih ada di titik dimana aku gak sanggup nih, gak mampu. Pokoknya banyak sekali kalimat-kalimat yang gak seharusnya kamu ungkapkan. Tapi sekarang setelah kamu melihat ke belakang diri kamu yang dulu, oh ternyata aku bisa kok untuk terus bertahan. Dan pada akhirnya keadaan yang begitu melelahkan itu mengharuskan diri kamu untuk tetap bertahan bagaimanapun keadaannya dan bagaimanapun kondisinya. Emang sih melelahkan. Gak ada gak sih kalau menjalani semua itu gak melelahkan? Pasti semuanya melelahkan. Cuman gimana caranya kita untuk menghandle semuanya dengan baik dan meminimalisir energi agar kamu tidak kehabisan energi. Karena kan kalau emang keadaan lagi gak baik itu pasti energinya habis banget. Terus kalau misalnya kita lagi beraktivitas, bekerja, atau apapun itu juga pasti menguras energi. Maka dari itu ya berusahalah untuk memberikan hal-hal positif untuk dirimu sendiri. Kalaupun emang keadaan itu mengharuskan diri kamu untuk kalah lagi, gagal lagi, kamu harus yakin dan percaya bahwa semakin kamu ikhlas, semakin kamu menyerahkan semuanya sama Tuhan, pada
pada akhirnya ngebuat diri kamu akan memilih untuk terus bertahan. Gak usah peduliin orang lain ya. Mau mereka tuh kebahagiaannya jauh lebih daripada kamu gak perlu ngerasa kalau kamu adalah orang yang gak beruntung. Justru orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang kebahagiaannya sedikit tertunda lebih dulu. Karena kita gak tahu apakah rencana Tuhan di kemudian hari akan sesuai dengan apa yang Ia berikan saat ini. Ujian yang datang silih berganti tidak membuat diri kamu menjadi seseorang yang menyerah dan tidak mampu untuk berdiri sendiri. Orang lain memang tidak tahu apa yang kamu rasakan dan apa yang menjadi beban pikiran kamu saat ini. Hanyalah dirimu sendiri yang begitu memahami. Dan cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri dari banyak hal-hal yang membuat diri kamu hampir ingin menyerah dan kehilangan arah. Dan bahkan ngebuat diri kamu rasanya kayak kesulitan untuk memahami. Gak apa-apa kalau down lagi, gak apa-apa kalau sedih lagi. Kan emang kehidupan itu kan seperti roller coaster ya. Tahu gak roller coaster? Dan juga seperti roda juga, kadang kita bisa ngerasain bahagia, kadang kita ngerasain terluka. Tapi kan kadang manusia tuh kalau misalnya lagi ngerasain bahagia pasti dia lupa kalau dia pernah ngerasain luka sebelum bahagia itu datang. Tapi kalau misalnya lagi ngerasain luka, pasti dia ngecap dirinya sebagai manusia yang gak pernah ngerasa bahagia. Kayak, what do you think? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Seharusnya gak boleh. Karena luka dan bahagia itu presentasinya sama menurutku. 50-50 lah. Karena bagaimanapun, kita gak bisa meminta kehidupan yang selalu bertabur dengan kebahagiaan. Dimana ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, itu pasti akan melewati banyak sekali hal-hal yang ngebuat diri kamu hampir ingin menyerah. Dan itulah hadiahnya dari Tuhan. Apa? Kebahagiaan. Tapi, kadang kalau kebahagiaan itu udah datang tuh rasanya kayak sebentar banget sih. Kenapa? Baru bahagia kemarin udah ngerasa luka lagi. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Melainkan mungkin ada maksud tersendiri yang dimana Ia ingin melihat kamu lebih keras lagi untuk berjuang akan dirimu sendiri. Jadi kita berjuang sama-sama dan aku akan selalu support kamu. Aku seneng tahu kalau bisa bawain podcast tuh kayak apa ya? Kayak bener-bener jadi temen deh. Karena tujuan aku itu, jadi bukan semata-mata kayak kamu dengerin konten aku nih, dengerin aja gitu temanya. Dari awal sampai akhir itu kita ngebahas itu aja. No, enggak dong. Karena aku mau di setiap podcast yang aku bawakan tuh soalnya kayak kita tuh temen. Kamu punya teman kita ketika di malam hari. Ya, walaupun hanya sekedar voice sih, ya nggak apa-apa, ya kan? Dan semoga episode ini bisa ngebuat diri kamu bisa sedikit lebih membaik. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dan ngebuat diri kamu bisa lebih peka sama dirimu sendiri dan bisa lebih berdamai dengan dirimu sendiri. Dan yakinlah bahwa apapun yang terjadi cukup jadikan pelajaran. Dan kamu gak boleh ngerasa kalau kamu manusia yang gak pernah ngerasa bahagia ataupun gak pernah beruntung, oke? Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Gak ngerasa 2024 akan segera berakhir. Aku makasih banget karena kalian gak pernah bosan ya untuk support aku, untuk ingetin aku kalau aku lagi gak upload lama. Kalau aku lagi upload lama gimana? Makasih juga atas supportnya lah sampai sejauh ini hingga aku bisa ada di titik sekarang. Semoga kalian dalam keadaan sehat, terus bahagia. Terus apapun yang kalian hadapi, mau serumit dan sesulit apapun, aku doain semoga segera menemukan solusi terbaik dan jalan keluar terbaik dari permasalahan-permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Dan jangan lupa juga kalau mau sharing bisa follow Instagram aku @aprildevivinya2 dan TikTok aku @aprildevivinya2. Nantikan aku akan live stream lagi di TikTok. Jadi nanti kita bisa tanya jawab lagi, bisa
saling berinteraksi. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Pokoknya gak bosan banget untuk bilang makasih sama kalian di setiap podcast yang aku bawakan. So, nanti kita akan bawain tema apa lagi di episode selanjutnya? Mau tentang apa? Dan jangan lupa juga untuk terus dengerin episode lainnya di podcast Teman Cerita. See you!